Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukaryo Putra. Saya dosen mengampuh mata kuliah teori bahasa formal dan otomata. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan teori bahasa formal dan otomata. Ini adalah referensi buku yang digunakan. Otomata adalah sebuah mesin abstrak. Jadi dikatakan mesin abstrak di sini bukan sebuah mesin fisik, tapi dia dalam bentuk abstrak yang bisa mengenali atau recognize, bisa menerima atau accept, atau dan yang terakhir itu adalah membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Jadi di sini adalah kita mempelajari tentang mesin abstrak, tapi bukan sebuah mesin fisik. Ini hanya sebuah model, gagasan, atau rancangan. Otomata sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah automatos, yang berarti sesuatu yang bekerja secara otomatis atau mesin. Jadi beberapa contoh gampang atau mudah dari otomata, misalkan itu adalah vending machine. Itu adalah sebuah mesin yang bersifat otomatis. Nah, di dalam otomata itu ada teori mengenai mesin abstrak. Yang pertama itu adalah bekerja secara sekuensial, yang kedua itu menerima input, dan yang ketiga mengeluarkan output. Ini adalah konsep bahasa. Jadi di sini ada yang namanya string alfabet. Nanti kita lihat contoh string alfabet itu seperti apa. Terus ada yang namanya alfabet. Alfabet itu adalah himpunan simbol atau karakter yang tak kosong, yang berhingga. Jadi alfabet itu bisa dilambangkan dengan, kalau di matematik ini adalah lambang sigma. String itu adalah deretan simbol. Jadi dari alfabet ini ada beberapa alfabet, itu nanti kita sebut sebagai string. Panjang string itu adalah berapa banyak alfabet yang ada di dalam satu string. Ini adalah contohnya. Jadi di sini ada contoh, ini adalah simbol-simbol. Simbol-simbol ini maksudnya ini adalah alfabetnya. Jadi alfabetnya ada A, B, C, sedangkan stringnya itu kita gabung. Jadi A, B, C, D itu adalah string. Panjang string ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4. Maka panjang stringnya itu ada 4. Terus ada yang namanya string kosong, biasanya dinyatakan dengan simbol empty. Didefinisikan panjangnya sama dengan 0. Apakah empty ini punya nilai? Punya. Nilainya adalah 0. Oke. Nah, nanti di forum Anda jelaskan secara singkat kira-kira menurut Anda apakah otomata itu. Ya, jadi udah beberapa saya jelasin, otomata itu adalah sebuah mesin abstrak, bukan mesin fisik. Jadi otomata itu adalah sebuah rancangan, ya. Bagaimana caranya suatu mesin abstrak itu bekerja secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke contoh terapan dari teori otomata. Contoh nih, di dalam otomata sebelumnya ini ada beberapa simbol yang harus Anda pahami. Yang pertama itu simbol lingkaran, ini kita sebut state. Oke. Sedangkan simbol tanda panah ini nanti kita sebut arc, ya. Nah, di sini di dalam state ini adalah label atau nama state-nya. Sedangkan simbol tanda panah ini ada push. Push ini adalah nilai yang ditransisikan. Contoh dari penerapan ini adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah model switch on off digambarkan. Nah, seperti ini. Jadi dari model ini ketika dalam state on atau state off, model kemungkinan user untuk menekan tombol yang memiliki pengaruh berbeda tergantung kepada switch-nya. Oke, jadi ketika switch berada dalam state off, maka setelah tombol ditekan, state berubah menjadi on. Begitupun sebaliknya. Jadi kita coba mulai dari
kondisi ini adalah off, ketika kita klik push itu akan switch lampu atau switchnya tadi itu akan berubah menjadi on. Jadi ketika di posisi on, ketika di push itu akan berubah menjadi off ya. Selanjutnya kita lihat lagi contohnya. Nah, ini adalah ini yang barusan saya jelasin tadi. Jadi ini ada state, ada out ya. Terus satu lagi itu ada start state atau biasa disebut sebagai initial state atau juga kita bisa sebut sebagai state awal. Ya, jadi state awal itu adalah dimulainya transisi atau state-nya tadi. State awal itu dilambangkan seperti apa? Dilambangkan seperti ini. Jadi ada tanda panah di belakang. Jadi ini adalah sebuah state awal. State awal itu hanya ada satu. Selanjutnya ada yang namanya final atau accepting state. Ini adalah bisa kita sebut sebagai state akhir. State akhir itu bisa lebih dari satu. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita lihat lagi contohnya. Nah, di sini adalah sebuah, bisa dibilang ini adalah permainan kata ya. Jadi permainan kata ini kalau misalkan Anda perhatikan, ini adalah state awal, ini adalah state akhir. Jadi kalau kita lihat, ini ada satu state akhir dan ada satu state awal. Nah, tadi dijelaskan automata itu ada input dan output. Input dalam automata yang mana? Input dalam automata adalah ini, nilai inputnya. Outputnya di dalam automata itu hanya ada dua output, yaitu bisa diterima atau ditolak. Jadi hanya ada dua output. Kapan inputnya itu diterima? Ketika apa yang kita inputkan itu berakhir di state akhir atau di final state. Contoh, ketika kita inputkan nilai then, nah ini untuk mengeja kata then ya, dia akan menginputkan nilai t, terus h, terus e, terus n, dan dia selesai di state akhir. Maka kata ini then itu diterima di dalam mesin abstrak ini. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, kalau misalkan kita menginputkan katanya itu hanya the, t, h, e, kita lihat state the ini bukan final state. Maka kalau kita menginputkan kata the, maka itu akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena state the itu bukanlah sebuah state akhir. Ya, jadi yang perlu Anda pahami di sini, kapan input di dalam automata itu diterima ketika input itu selesai di state akhir. Oke, paham ya? Selanjutnya contoh lagi. Ini adalah sebuah mesin sederhana yang bisa menerima input dalam kata bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah rancangan mesin abstrak. Kalau Anda perhatikan di sini ada dua state akhir ya. Jadi di sini ada dua state akhir. State awal itu dari mana? Itu dari key 0. Kata-kata yang bisa diterima itu adalah ini, ada, adu, sedangkan add ditolak. Kenapa? Karena add ini kata asing. Ya benar, karena ini adalah mesinnya adalah kata untuk menerima input kata Indonesia. Tapi yang perlu Anda perhatikan perjalanan dari transisi ini. Coba kita lihat A, D, A. Dia selesai di final state ketiga. Ya, maka dia diterima. ADD, kita cek ADD. ADD. ADD selesai di Q5. Q5 bukanlah sebuah state akhir. Makanya ADD ditolak. Ya, sampai di sini paham ya perjalanan dari si transisinya. Jadi ADA ini adalah string. ADA itu adalah alfabet. Ya, seperti yang udah dijelaskan di awal tadi. Paham ya? Oke. Nah, jadi sampai di sini berikan satu contoh penerapan automata selain yang ada di materi. Ya, silakan nanti Anda jawab di forum. Oke, sampai di sini saya kira cukup untuk pertemuan penjelasan pengenalan automata.
Ya, bila ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan di forum ya atau di grup untuk berdiskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.